Novena hari ke-6. Doa untuk jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta jiwa anak-anak kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita buka dengan lagu "Ya Tuhan, Pandang Hamba-Mu". Pesan Yesus kepada Santa Faustina. Hari ini, bawalah kepadaku jiwa-jiwa orang yang lemah lembut dan rendah hati, serta anak-anak kecil, dan benamkanlah mereka dalam kerahimanku. Jiwa-jiwa itu paling serupa dengan hatiku. Merekalah yang menguatkan aku pada saat-saat pedih ajalku. Aku melihat mereka sebagai malaikat-malaikat dunia yang akan berjaga-jaga sekitar altar-altarku. Aku mencurahkan karunia-karuniaku atas mereka itu. Karuniaku hanya dapat diterima orang yang rendah hati. Orang yang rendah hatinya kulimpahi kepercayaanku. Bacaan diambil dari buku harian Santa Faustina nomor 1220. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita ungkapkan seruan taubat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Doa pembuka. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan sengsara dan wafat Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, limpahkanlah kerahiman-Mu kepada mereka yang kami doakan melalui novena kerahiman ilahi ini, khususnya bagi jiwa-jiwa yang lemah lembut
dan rendah hati, serta jiwa anak-anak kecil. Terimalah mereka dalam hatimu. Biarlah sinar rahmat-Mu sendiri yang menerangi mereka, sehingga mereka pun bersama kami dapat mengagungkan kerahiman Putra-Mu yang mengagumkan. Dan jangan biarkan mereka tersingkir dari kediaman hati-Mu yang maha rahim. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan kitab suci diambil dari Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk memasuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti,
mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Disitulah mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu itu memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merenungkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Lukas mengisahkan tentang penampakan Yesus kepada kedua muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Suatu perjalanan meninggalkan Yerusalem yang merupakan pusat kegiatan keagamaan. Betapa sedihnya mereka ketika manusia kehilangan tujuan hidupnya. Sungguh menderita dan ketakutan. Hidupnya terasa hampa, tanpa pengharapan, karena mereka sangat berharap akan pertolongan Tuhan melalui sosok Yesus. Karena pada zaman itu terjadi penindasan, ketidakadilan, dan yang membuat mereka semakin sedih karena Yesus telah menjadi korban ketidakadilan, dibunuh dengan cara yang keji. Bisa kita bayangkan, ada rasa trauma, ketakutan, kecewa, semua bercampur menjadi satu. Seperti halnya dengan kehidupan yang kita alami. Banyak orang memandang agama sebagai suatu jalan keluar dari semua problem kehidupannya. Banyak orang berkata, "Berdoalah dan Allah akan menjaga agar hidup kita tetap sehat dan makmur." Namun, bila hidup kita mengalami sakit, susah, dan tidak punya jalan keluar, maka mereka merasa dikhianati atau diterlantarkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kisah Yohanes Pembaptis? Sekalipun Yohanes berperan dalam karya keselamatan dan telah menemukan Mesias, apakah dia dibebaskan dari keraguan-raguan atau penganiayaan? Sampai dia pun mengalami hidup yang ketidakpastian dan mengakhiri hidupnya dengan cara yang keji, dipenggal lehernya. Bagaimana tindakan atau reaksi Yesus pada saat menyaksikan kedua muridnya yang sedang muram, sedih, dan berdiskusi tentang dirinya? Dalam hal ini, posisi Yesus juga sedang ikut berinteraksi. Hatinya tergerak untuk membela, dan ada usaha untuk membebaskan orang-orang ini dari garis penderitaan, menuju manusia yang adil, sejahtera, dan sejajar di hadapan Tuhan.
Maka mendengar percakapan itu, dengan sabar Yesus mau mengikuti, mau mendampingi dengan telaten sambil membahas kitab suci. Tidak terasa hari menjelang malam dan matahari terbenam. Saat itu mereka masuk ke dalam rumah penduduk. Mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Inilah sebuah momentum perjumpaan antara para pengikut Yesus dengan Kristus yang hidup, di mana ada misteri kebijaksanaan Allah untuk menjumpai manusia sehingga mengalami suatu kegairahan yang membuat hati mereka semakin berkobar-kobar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, adapun ujub dari novena di hari yang ke-6 ini adalah doa untuk jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta jiwa anak-anak kecil. Betapa Yesus sangat peduli terhadap suatu kelemahan, suatu kekurangan, dan ketidakberdayaan. Bahkan Yesus merasa terhibur dalam penderitaannya yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena orang yang memiliki karakter seperti ini mampu diajak untuk bekerja sama mewartakan kerajaan Allah. Hanya jiwa-jiwa yang rendah hati yang dapat menerima rahmat-Ku. Demikianlah kepada setiap orang diberikan kesempatan untuk menghayati dalam kehidupan sehari-hari melalui pergumulan kita masing-masing. Kita sebagai pengikut Kristus terkadang sering menutup mata terhadap kemahahadiran Kristus. Kristus senantiasa memberikan ruang dan waktu bagi kita untuk lebih mengenali Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inti dari kisah perjumpaan di Emmaus tidak untuk membuktikan tentang kebangkitan Yesus semata, melainkan untuk membangunkan kembali ingatan dari pengikut Yesus mengenai berita kebangkitan. Dan doa yang meminta campur tangan Allah hanya untuk meniadakan penderitaan bukanlah doa Kristiani sejati. Mari kita persembahkan apa yang kita butuhkan kepada Bapa dengan penuh kepercayaan bahwa Bapa akan berbuat yang terbaik. Semoga pada novena hari yang ke-6 ini, umat beriman mengalami kehadiran hidup Allah yang telah bangkit di dalam perayaan Ekaristi yang menemani kita setiap hari. Amin. Doa novena. Marilah berdoa. Yesus yang Maha Rahim, kami mohon, terimalah jiwa orang lemah lembut dan anak-anak kecil ke dalam kediaman hati-Mu yang penuh belas kasih, kerendahan hati, dan kelemah lembutan mereka telah memukau seluruh isi surga dan berkenan dalam hati Bapa Surgawi. Mereka bagaikan rangkaian bunga di hadapan tahta Allah yang menebarkan aroma harum mewangi dan menyukakan hati Allah. O sumber kerahiman dan segala kebaikan, demi kasih dan perkenan-Mu kepada mereka yang lemah lembut dan rendah hati, kami memohon dengan sungguh, berkatilah seluruh dunia, supaya semua jiwa dapat bersama-sama memuliakan kerahiman-Mu yang tak terhingga selama-lamanya. Yesus yang Maha Rahim,
Engkau sendiri pernah bersabda, "Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Biarlah jiwa orang lemah lembut dan anak-anak kecil ini menjadi cermin bagi kami untuk semakin dapat menemukan dirimu pada kami, karena Engkau memang sungguh lemah lembut dan rendah hati bagi kami semua. Amin. Marilah kita bersama berdoa koronka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus,
kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Doa umat. Yesus yang Maha Rahim, Engkau sendiri telah berkata, "Belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati." Terimalah dalam kediaman hatimu yang Maha Rahim semua jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta jiwa anak-anak kecil. Jiwa-jiwa ini membuat surga terpesona, dan mereka adalah kesayangan Bapa Surgawi. Yesus Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus yang Maha Rahim dan Maha Baik, berkat kasih-Mu terhadap jiwa-jiwa ini, dan berkat kerendahan hati yang ada pada mereka, kami mohon kepadamu, berkatilah seluruh dunia, agar semua jiwa bersama-sama melambungkan madah kerahiman-Mu sepanjang segala abad. Yesus Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapak Suci Paus Fransiskus, Uskup kami Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, Romo Diocesan Antonius Padua Dwi Joko, dan para imam, biarawan, biarawati. Yesus Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Bagi kepentingan kita masing-masing. Yesus Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus Raja kerahiman ilahi, demikianlah doa-doa kami, semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan. Amin. Doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan kami, arahkanlah tatapan mata-Mu yang Maha Rahim kepada jiwa-jiwa yang lemah lembut dan rendah hati, serta kepada jiwa anak-anak kecil yang dihimpun di dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Jiwa-jiwa ini paling menyerupai Putra-Mu. Keharuman mereka membubung dari bumi dan mencapai tahta-Mu sendiri. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkat penutup. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga doa-doa yang kita panjatkan mendatangkan berkat melimpah bagi sesama diri kita semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian novena hari ke-6 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyanyikan lagu penutup, Kasihanilah umat-Mu Tuhan.